Hai guys, nama saya Tiara Ula Aina Putri dari kelas manajemen 3C sore NIM 1903011163. Hari ini saya akan menjelaskan yang leverage dan struktur modal. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari leverage itu sendiri. Leverage secara umum yaitu suatu kemampuan dari sebuah perusahaan dengan mengandalkan aset atau dana. Aset atau dana itu mempunyai beban dalam merealisasikan tujuan perusahaan sehingga dapat membuat kekayaan dari pemegang perusahaan atau pemegang bertambah secara maksimal. Lalu terdapat definisi menurut para ahli. Yang pertama dari Sartono. Leverage yaitu pemanfaatan atau penggunaan sumber dana serta aset perusahaan yang mempunyai biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua dari Irawati. Leverage ialah suatu kebajikan yang dilakukan perusahaan untuk menginvestasikan dan memperoleh sumber dana. Yang ketiga dari Syahrial. Leverage adalah penggunaan sumber dana dan juga aset perusahaan yang mempunyai fixed cost atau biaya tetap. Selanjutnya, fungsi leverage. Leverage merupakan sejumlah uang yang disediakan oleh broker forex kepada trader agar dapat menyelesaikan transaksi di pasar keuangan dalam jumlah yang jauh lebih besar menjadi berlipat ganda. Apabila Anda menggunakan leverage, maka trader dapat meningkatkan jumlah modalnya sebanyak puluhan kali lipat bahkan ribuan kali. Oleh sebab itu, apabila Anda menggunakan leverage dengan baik dan benar, maka tidak akan terjadi kerugian yang terjadi dalam perusahaan Anda. Lalu, terdapat pentingnya leverage bagi sebuah perusahaan itu sendiri. Leverage keuangan menjadi penting karena hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuangan atau keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari ekuitas. Leverage keuangan memungkinkan perusahaan untuk meminjam pinjaman dengan nilai yang besar untuk berinvestasi di bidang infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas dan menyebabkan perusahaan dapat memperoleh manfaat dari meningkatnya skala ekonomi. Lalu, terdapat keuntungan dan kerugian dari leverage itu sendiri. Keuntungan finansial leverage akan cukup berpengaruh terhadap perusahaan dan pemegang saham jika iklim bisnis sedang dalam kondisi yang baik. Jika kondisi penjualan dalam keadaan yang sangat tinggi dan keuntungan operasi juga tinggi, maka financial leverage juga akan tinggi yang akan langsung berpengaruh ke EPS yang tinggi juga. Lalu terdapat juga kerugian financial leverage akan menyebabkan perusahaan tersebut masuk masa yang berbahaya, terutama jika iklim bisnis sedang pada masa yang buruk, karena tingkat peluang keuntungan operasional yang didapatkan tidak akan bisa untuk membayarkan bunga yang muncul dari pinjaman. Total utang perusahaan dibaikan dengan total aktiva, maka akan muncul yang disebut dengan leverage factor atau LV atau juga debt ratio. Lalu, struktur modal. Definisi dari struktur modal itu sendiri yaitu perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Lalu fungsi struktur modal itu sendiri, yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, memanfaatkan dana yang tersedia. Lalu memaksimalisasi pengembalian, meminimalisasi biaya modal, lalu solvabilitas atau posisi likuiditas itu sendiri, fleksibilitas, pengendalian tidak terganggu, lalu meminimalisasi resiko keuangan. Lalu pentingnya struktur modal bagi perusahaan. Struktur modal ini sendiri mempunyai perbandingan antara modal dan utang dalam perusahaan, komposisi atau persentase utang terhadap modal perusahaan. Struktur modal itu sendiri digunakan oleh perusahaan untuk membiayai acara operasional, pengembangan perjuangan, ataupun investasi perusahaan yang lain. Struktur modal bisa disebut juga rasio utang terhadap modal, debt to equity. Lalu komposisi dari struktur modal itu sendiri. Untuk menemukan struktur modal yang optimal, secara umum
Jarum menggunakan formulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital (WACC) adalah formulasi yang umum dikenal dalam manajemen keuangan. Jika dijelaskan secara singkat, WACC dihasilkan dari proporsi penyesuaian tingkat utang dan modal dengan pertimbangan resiko keuangan seminimal mungkin. Namun dalam praktek realnya, WACC bukan satu-satunya formulasi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan keputusan struktur modal optimal. Manajemen terkadang menggunakan strategi atau teori lain yang didasarkan pada insting mereka dalam menentukan struktur modal optimalnya. Lalu, apakah kita lebih baik menggunakan modal hutang atau modal sendiri? Apabila dalam menjalankan usaha menggunakan modal sendiri, maka keuntungannya diperoleh cenderung juga lebih tinggi daripada menggunakan modal pinjaman karena tidak adanya beban bunga yang harus ditanggung seperti pada penggunaan modal pinjaman, sehingga nilai rentabilitas yang diperoleh diharapkan juga semakin tinggi. Jadi, menurut saya lebih baik menggunakan modal sendiri daripada modal hutang. Terima kasih.